Oke, yang terhormat Ibu Gina Litarat Nayanti selaku dosen pengampu dan teman-temanku yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Terima kasih kepada Ibu dosen pengampu telah memberikan waktunya kepada kami untuk mempresentasikan materi kami hari ini, yaitu tentang pendekatan strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan anggota kami. Ada saya sendiri, yaitu Soraya Zahra, lalu ada rekan saya Kak Renanda Sheila. Boleh sapa Kak Rena? Assalamualaikum Bu, teman-teman. Dan selanjutnya Kak Salma. Boleh sapa Kak Salma? Assalamualaikum Bu Gina, assalamualaikum teman-teman. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang konsep, pendekatan strategi, metode, dan teknik pembelajaran, pendekatan dalam pembelajaran IPS SD atau MI, strategi pembelajaran SD atau MI, dan yang terakhir metode dan teknik pembelajaran IPS SD dan MI. Yang pertama tentang konsep, pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Pembelajaran IPS di sekolah dapat dikaitkan dengan istilah approach atau pendekatan, method atau metode, dan teknik atau teknik. Pendekatan, metode, dan teknik merupakan tiga istilah yang sering digunakan dalam bidang pengajaran atau pendidikan. Approach adalah seperangkat asumsi yang berhubungan dengan hakikat, belajar, dan mengajar. Metode adalah suatu rencana menyeluruh mengenai penyajian ilmu sosial yang sistematis berdasarkan pendekatan tertentu. Teknik ialah kegiatan-kegiatan khusus yang diwujudkan di dalam kelas yang konsisten dengan metode, dan olehnya itu juga sejalan dengan pendekatan. Lalu, hakikat dari pendekatan strategi, metode, dan teknik pembelajaran, menurut Anita Hue dan kawan-kawan, pendekatan pembelajaran adalah cara memandang terhadap pembelajaran, contohnya pendekatan sistem. Menurut Dimyati dan Sujono tahun 1996 mengemukakan bahwa strategi dalam pembelajaran adalah kegiatan guru untuk memikirkan dan mengupayakan terjadinya konsistensi antara aspek-aspek dari komponen pembentukan sistem pembelajaran. Johnny 1992 mengemukakan bahwa metode adalah berbagai cara kerja yang bersifat relatif umum yang sesuai untuk mencapai tujuan tertentu. Lalu teknik pembelajaran mengacu pada ragam khas penerapan suatu metode sesuai dengan latar penerapan tertentu, seperti kemampuan dan kebiasaan guru, ketersediaan peralatan, kesiapan siswa, dan sebagainya. Lalu slide selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Salma. Silakan Kak Salma. Terima kasih Kak Raya. Selanjutnya ada B, pendekatan dalam pembelajaran IPS SD. Pendekatan sangat penting bagi guru karena guru dalam mata pelajaran IPS selain berfungsi sebagai manajer kelas dan fasilitator belajar, juga menjadi teladan social actor. Dengan demikian, diperlukannya sebuah pendekatan yang cocok bagi siswa, agar pada pembelajarannya sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran IPS untuk mencapai pemahaman siswa terhadap materi IPS. Selanjutnya Kak Raya. Ada beberapa penerapan pendekatan pembelajaran IPS di SD menurut Sobar Ningsih pada tahun 2015. Yang pertama ada pendekatan lingkungan. Dalam pendekatan lingkungan, IPS sebagai mata pelajaran yang membelajarkan siswa untuk bermasyarakat perlu memperhatikan lingkungan sosial budaya maupun lingkungan fisik. Pendekatan ini bisa diawali dari lingkungan terdekat siswa, yaitu keluarga untuk menanamkan nilai moral dan aktivitas bermasyarakat. Yang kedua, ada pendekatan konsep. Konsep merupakan generalisasi yang membantu mengklasifikasi dan mengorganisasikan pengetahuan dan pengalaman serta untuk memprediksi. Pendekatan konsep menekankan bahwa pemahaman konsep sangat mempengaruhi perilaku siswa. Yang ketiga ada pendekatan inquiry. Pendekatan inquiry merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang menuntut siswa untuk mencari dan menemukan sendiri sesuatu yang baru sebagai hasil belajarnya. Nah, yang keempat ada pendekatan keterampilan proses. Pendekatan ini memiliki tujuan menumbuhkan keterampilan dengan suatu proses tertentu yang perlu latihan. Yang kelima ada pemecahan masalah.
Pendekatan pemecahan masalah ini mengenalkan siswa pada masalah-masalah dalam kehidupan di masyarakat. Selanjutnya Kak Raya. Yang keenam ada pendekatan deduktif-induktif. Pendekatan ini merupakan pendekatan tradisional, yaitu pendekatan di mana guru lebih aktif dibanding siswa, dan metodenya cenderung monoton. Yang ketujuh ada pendekatan nilai. Pendekatan ini dibuat untuk menumbuhkan sikap dan rasa toleransi siswa dalam rangka menumbuhkan kepekaan dan rasa tanggung jawab sosial didasari dengan pengetahuan dan keterampilannya. Yang ke-8 ada pendekatan komunikatif. Pendekatan komunikatif mengutamakan efektivitas komunikasi antara guru dan siswa. Yang ke-9 ada pendekatan kesejarahan. Pendekatan ini mengungkapkan peristiwa masa lalu yang dapat digunakan menjadi contoh bagi siswa sehingga siswa dapat belajar dari nilai-nilai sejarah perjuangan. Yang ke-10 ada pendekatan tematik. Pendekatan tematik dikembangkan untuk memberikan wawasan kepada siswa secara komprehensif terhadap tema yang ditampilkan. Yang ke-11 ada pendekatan kontekstual. Pendekatan ini merupakan mode pembelajaran yang intinya membantu guru untuk mengaitkan materi pelajaran dengan kehidupan nyata dan memotivasi siswa. Selanjutnya Kak Raya. Yang ke-13 ada pendekatan berbasis proyek. Dalam pendekatan ini, siswa dapat memecahkan suatu permasalahan menggunakan prosedur yang membutuhkan kemandirian dan kerjasama yang solid. Ke-14 ada pendekatan quantum teaching. Siswa ditempatkan pada subjek pembelajaran dalam suasana pengolahan kelas yang atraktif dan komunikatif. Yang ke-15 ada pendekatan ilmu teknologi masyarakat. Pendekatan ini mengintegrasikan totalitas suku dan pikiran dalam proses belajar mengajar. Yang terakhir ada pendekatan kooperatif. Menurut Slawin pada tahun 1993 terdapat 3 karakteristik pembelajaran kooperatif, yaitu yang pertama ada penghargaan kelompok yang dimana diperoleh jika kelompok mencapai skor di atas kriteria. Yang kedua ada pertanggungjawaban individu, menitik beratkan pada aktivitas anggota kelompok yang saling membantu. Dan yang terakhir ada kesempatan yang sama dalam semua mencapai keberhasilan. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Karena. Silakan Karena. Terima kasih Kak Salma. Selanjutnya ada strategi pembelajaran IPS SD atau MI. Pembelajaran merupakan interaksi siswa dengan guru dan sumber belajar pada sistem lingkungan belajar. Lingkungan belajar terdiri atas komponen yaitu tujuan, bahan pembelajaran, strategi, alat siswa, dan guru. Adapun beberapa jenis strategi pembelajaran dapat ditinjau dari, yaitu yang pertama dari proses pengolahan pesan. Strategi pembelajaran dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu ada strategi deduktif dan strategi induktif. Strategi deduktif yaitu materi atau bahan pelajaran yang diolah dari mulai yang umum, generalisasi atau rumusan, yang bersifat khusus atau bagian-bagian. Bagian itu dapat bersifat atribut atau ciri-ciri. Strategi deduktif dapat digunakan dalam mengajarkan konsep, baik konsep konkret maupun konsep terdefinisi. Yang B, strategi induktif yaitu materi atau bahan pembelajaran yang diolah mulai dari yang khusus atau sifat, ciri, atau atribut, yang ke yang umum, generalisasi atau rumusan. Strategi induktif dapat digunakan dalam mengajarkan konsep, baik konsep konkret maupun konsep terdefinisi. Selanjutnya, yang kedua dapat ditinjau dari pihak pengolahan pesan. Atas dasar pihak pengolahan pesan, strategi pembelajaran dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu strategi pembelajaran ekspositori. Yang kedua, strategi pembelajaran heuristik. Yang pertama, ekspositori, yaitu dengan strategi pembelajaran ekspositori, bahan atau materi pembelajaran yang diolah oleh guru. Siswa tinggal menerima jadi dari guru. Dengan strategi ekspositori, guru yang mencari dan mengolah bahan pembelajaran, kemudian menyampaikannya kepada siswa. Strategi ini dapat digunakan di dalam pengajaran berbagai materi pembelajaran, kecuali yang bersifat pemecahan masalah. Yang kedua, pembelajaran heuristik, yaitu dengan strategi pembelajaran heuristik, bahan atau materi pembelajaran diolah oleh siswa. Siswa yang aktif mencari dan mengolah data pembelajaran.
guru sebagai fasilitator memberikan dorongan, arahan, dan bimbingan. Strategi pembelajaran heuristik dapat digunakan untuk mengajarkan berbagai materi pelajaran termasuk pemecahan masalah. Dengan strategi ini diharapkan siswa bukan hanya paham dan mampu melakukan sesuatu pekerjaan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, tetapi juga akan membentuk sikap-sikap positif seperti kritis, kreatif, inovatif, mandiri, dan terbuka. Strategi pembelajaran heuristik terbagi atas discovery dan inquiry. Yang ketiga dapat ditinjau dari pertimbangan pengaturan guru. Dilihat dari sisi pengaturan guru, dikenal dua jenis strategi pembelajaran, yaitu strategi pembelajaran seorang guru dan bergu atau team teaching. Strategi pembelajaran seorang guru sudah biasa dilakukan, yaitu seorang guru mengajar sejumlah siswa. Sementara itu, yang dimaksud dengan strategi pembelajaran bergu adalah pembelajaran yang dilaksanakan oleh 2 orang atau lebih guru untuk sejumlah siswa. Hal ini dapat terjadi apabila 2 orang atau lebih guru mengajarkan satu mata pelajaran atau mengajarkan salah satu tema yang pembahasannya menyangkut berbagai mata pelajaran. Pembelajaran bergu dapat digunakan di dalam mengajarkan salah satu mata pelajaran yang terpusat kepada suatu topik tertentu. Yang keempat, ditinjau dari pertimbangan sejumlah siswa. Dengan memperhatikan jumlah siswa, dikenal dengan strategi pembelajaran, yaitu yang pertama ada strategi pembelajaran klasikal, kedua kelompok kecil, dan yang ketiga individual. Strategi pembelajaran klasikal dan kelompok kecil sudah biasa dilakukan di SD atau MI. Sementara itu, strategi pembelajaran individual masih jarang digunakan. Dengan strategi pembelajaran individual, siswa dapat maju sesuai dengan kecepatan masing-masing. Tidak harus menunggu atau mengejar siswa lain seperti halnya strategi pembelajaran klasikal. Yang kelima, dapat ditinjau dari pertimbangan interaksi guru dan siswa. Atas dasar pertimbangan interaksi guru dengan siswa, ada 2 strategi pembelajaran, yaitu strategi pembelajaran tatap muka dan strategi pembelajaran melalui media. Strategi pembelajaran tatap muka sudah biasa dilakukan, baik dengan menggunakan alat peraga maupun tidak. Nah, di sini ada 2 penjelasan strategi pembelajaran tatap muka, yaitu strategi ini bukan lebih baik apabila disertai dengan menggunakan alat peraga. Sedangkan strategi pembelajaran media, guru tidak berlangsung berhadapan dengan siswa, akan tetapi guru mewakilkan kepada media, siswa berinteraksi dengan media. Selanjutnya, yang terakhir yaitu ada metode dan teknik pembelajaran IPS SD. Metode pembelajaran merupakan cara yang fungsinya sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan, yaitu mengajarkan dari proses belum tahu menjadi tahu. Maka metode pembelajaran IPS berarti suatu cara yang digunakan guru agar siswa dapat belajar untuk mencapai tujuan belajar secara efektif. Dalam setiap proses pembelajaran IPS diperlukan penerapan metode pembelajaran yang perlu mempertimbangkan kriteria-kriteria sebagai berikut. Yang pertama, harus sesuai dengan karakteristik bahan ajar yang akan disampaikan. Kedua, ditunjang oleh sarana-prasarana yang memadai. Yang ketiga, sesuai dengan latar belakang dan kebutuhan siswa. Nah, secara umum, metode pembelajaran IPS dapat dibagi menjadi 2 metode interaksi, yaitu deduktif di dalam kelas dan di luar kelas. Nah, di sini ada beberapa metode dalam proses pembelajaran, yaitu ada metode ceramah, tanya jawab, diskusi atau musyawarah, penugasan, kerja kelompok, demonstrasi, karya wisata, simulasi, inquiry dan discovery, bermain peran, dan sosial drama. Selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Soraya. Baik, pada akhirnya kita dapat menyimpulkan bahwa belajar merupakan suatu proses perubahan kepribadian seseorang, di mana perubahan tersebut dalam bentuk peningkatan kualitas perilaku, seperti peningkatan pengetahuan, keterampilan, daya pikir, pemahaman, sikap, dan berbagai kemampuan lainnya.
2. Pembelajaran IPS di sekolah dapat dikaitkan dengan istilah pendekatan metode dan teknik yang menurut Anthony 1986 melahirkan istilah approach, method, dan teknik. Yang ketiga, pendekatan dalam pelajaran IPS khususnya pada jenjang SD dimaksudkan sebagai cara pandang terhadap proses belajar siswa dalam mata pelajaran IPS dan upaya penciptaan kondisi kelas yang kondusif terjadinya proses belajar. Lalu, jenis strategi pembelajaran dapat ditinjau dan proses pengolahan pesan, dari proses pengolahan pesan, pihak pengolah pesan, pengaturan guru, jumlah siswa, serta interaksi guru dan siswa. Dan yang terakhir, metode pembelajaran merupakan cara yang fungsinya sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan, yaitu membelajarkan dari proses belum tahu menjadi tahu. Baik, sekian dari kami. Kita akan membuka sesi tanya jawab, dan karena waktunya terbatas, kami akan memberikan kesempatan untuk bertanya kepada 3 orang. Baik, ada yang mau bertanya? Saya Karya. Baik, silakan kalau Saya mau bertanya, boleh tolong dijelaskan Kak, karakteristik yang terdapat dari pendekatan quantum teaching itu apa aja ya Kak? baik, pertanyaan ditampung dulu ya kalau selanjutnya ada yang bertanya lagi. Saya Kak. Araya, saya ingin bertanya. Saya silakan Kak Meliana. Bisa tolong jelaskan apa itu metode inquiry dan discovery? Oke, baik. Terima kasih Makasih. Roma. Pertanyaan kami tampung. Ada lagi yang bertanya? Baik, mungkin pertanyaan akan dijawab dulu oleh... Bertanya deh Kak Soraya, masih ada satu kesempatan bertanya ya. Ya, baik, Bu Nati. Silakan. Nah, tadi kan di akhir slide itu ada beberapa metode pembelajaran ya, yang baik digunakan ya, ada metode ceramah dan sebagainya ya Kak Soraya ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, untuk pembelajaran IPS itu mungkin kalau sekarang di SD itu dari kelas 4, 5, 6 ya, di kelas kecil belum ada ya? Ya. Iya Bu, untuk kelas bawah biasanya belum ada, semua masih mencampur dengan di tema Bu. Iya, masih mencampur di dalam tema ya. Oke lah, untuk di kelas kecil dan di kelas besar. Nah, untuk metode yang kita gunakan yang baik, kita gunakan untuk pembelajaran IPS di kelas kecil itu seperti apa? Lalu di kelas besar itu yang lebih cocok atau lebih baik itu yang mana? Itu aja sih Kak Soraya, terima kasih. Baik, terima kasih penanti pertanyaan kami tampung. Untuk menjawab pertanyaan yang pertama dari Kak Lulu, boleh Kak Salma, silakan. Ya, baik. Tadi kan pertanyaan dari Kak Lulu, karakteristik yang terdapat pada pendekatan quantum teaching, ya Kak Lulu. Nah, karakteristik yang terdapat di pendekatan quantum teaching itu yang pertama ada pembelajarannya berpangkal pada psikologi kognitif, terus ada yang kedua lebih bersifat humanistis, terus yang ketiga memusatkan perhatian pada pembentukan keterampilan akademis peserta didik, yang keempat ada mengutamakan keberagaman serta kebebasan, dan yang terakhir ada memusatkan perhatian pada interaksi yang bermutu dan bermakna. Seperti itu jawaban dari saya, Kak Lulu. Baik, terima kasih Kak Salma. Sama-sama, Kak Lulu. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Kak Meliana mungkin akan dijawab oleh Kak Rena. Silakan Kak Rena. Iya baik Kak, aku mau menjawab pertanyaan dari Kak Meli. Tadi pertanyaannya, apa sih pengertian dari metode inquiry dan discovery? Nah ini biasanya seperti anak-anak tuh merangkum gimana namanya inquiry dan discovery. Itu di sini inquiry dimaknai sebagai aktivitas atau penyelidikan atau pencarian untuk sesuatu yang ingin peserta didik cari gitu. Dan kalau discovery itu sebagai hasil atau penemuan dari
yang siswa cari, yaitu seperti konsep, terus arti, ciri-ciri, kayak gitu. Nah, itu disebut dengan discovery. Itu kesimpulannya itu cara menemukan atau mencari sesuatu bagi peserta didik. Baik, apakah sudah terjawab Kak Meliana? Baik, terima kasih Kak Rena. Oke, untuk pertanyaan terakhir dari Bu Neti yaitu tentang metode apa sih yang baik digunakan untuk kelas 1, 2, 3 SD dan kelas 4, 5, 6. Kalau menurut saya pribadi untuk kelas 1, 2, 3 atau kelas rendah itu mungkin bisa menggunakan metode simulasi atau metode bermain peran juga bisa karena mungkin dengan menggunakan metode tersebut akan terkenang di benak anak-anak, oh ini caranya seperti ini, oh ini definisinya seperti ini, oh ini contohnya seperti ini gitu. Dan untuk kelas tinggi atau kelas 4, 5, 6 mungkin di situ bisa dilakukan prakteknya dari apa yang didapatkan di kelas 1, 2, 3 dengan menggunakan mungkin metode karya wisata atau kerja kelompok. Begitu. Mungkin ada teman-teman lain yang mau menambahkan jawaban dari saya. Sepertinya cukup Kak, tidak ada tambahan. Oke, baik. Mungkin begitu Bu Neti, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Ya, baik Kak Raya, terima kasih. Oke, terima kasih atas 3 penanya yang sudah menanyakan pertanyaannya. Izin menutup presentasi kami hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Raya dan teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kelompok kedua ya, topik coding dulu boleh?